Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Brother dan Sivilla, ketemu lagi dengan saya di acara Toxic. Asik itu adalah ngobrol asik dan seru. Kebetulan saat ini lebih seru lagi karena di sebelah saya bukan seperti yang biasa. Di sebelah saya ada seseorang yang luar biasa, walaupun masih muda, tapi prestasinya luar biasa. Kalau teman-teman yang suka ngikutin acara di TV, salah satu kompetisi menghafal Quran, nah, beliau ini di sebelah saya ini adalah juaranya. Assalamualaikum Mas Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baru pertama kali ya ikutan podcast ya. Iya. Baru pertama kali ya. Ya teman-teman, alhamdulillah kita nih ngundang Ahsani ya. Ahsani nama lengkapnya apa? Ahsani Fadli Ilahi. Gitu. Jadi teman-teman, Ahsani ini juara kompetisi Hafidz Cilik Indonesia ya. Tahun 2000 berapa? 2016. Masya Allah gitu. Ini 2016 berarti umurnya waktu itu berapa tahun? Pada waktu itu 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun sudah hafal dan sudah jadi juara. Kita lagi di mana? saya masih ngapain 10 tahun ini ya? Masya Allah. Ya. Ini Ahsani nih. Kedatangan Ahsani ini mudah-mudahan jadi berkah buat kita di sini yang dari kantor, juga buat teman-teman yang sedang menyaksikan, supaya jadi tambah semangat bahwa ternyata masih muda juga, ketika kita muda juga sudah bisa mampu menghafal ya Ahsani ya. Ahsani nih, boleh nggak tanya-tanya nih? Boleh. Jangan tegang. Pokoknya jangan tegang ya. Nah ini mah bukan kompetisi ini mah. podcast mah hanya mendengarkan. Jadi teman-teman di sini mendengarkan kisah-kisah yang inspiratif dari mungkin ya dari Ahsani ini gitu. Ahsani ini saya mau tanya-tanya dulu ini. Ahsani itu orang mana? Sebenarnya asli Karawang. Asli Karawang. Orang tua asli Jawa. Asli Jawa, tapi tinggal di Karawang. Gitu, Masya Allah. Gitu. Udah lama berarti tinggal di Karawang? Iya, sudah lama. Sudah lama. Sejak lahir. Oke, sejak lahir di Karawang. Iya, sejak lahir di Karawang. Orang tua memang sudah dari dulu ya ngedukung Ahsani buat menjadi hafiz ya? Iya. Sejak dulu selalu mendukung saya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Gitu. Yang paling mendukung tuh antara ibu dan bapak siapa tuh? Sebenarnya sih dua-duanya. Dua-duanya mendukung. Nah, ya? mendukung sangat. Oh, Masya Allah gitu. Jadi terus cerita-cerita kan dulu pernah menjadi juara ya? Iya. Juara Hafidz Cilik Indonesia yang ada di salah satu stasiun televisi ya. Iya. Berinisial R lah. Nah itu awal mulanya bisa ikutan kompetisi itu gimana itu? Ya sebenarnya sih awal-awal cuma iseng-iseng aja ikut daftar gitu kan. Nah terus pas tes seleksinya pada waktu itu di Masjid Istiqlal Jakarta. Iya. Dan yang daftarin siapa? Orang tua. Bareng-bareng gitu sama Ahsani ke sana. Bareng-bareng. Dan pada waktu itu ya alhamdulillah keterima gitu dari ratusan yang daftar itu ya 20. Jadi 20 keterima, kemudian dilombakan, kemudian disuting gitu di acara itu. Ya, acara itu. Itu berapa lama itu kompetisi itu? Soalnya pada waktu itu kompetisinya sekitar sebulan lebih. 10 hari lah. Jadi sebelum kompetisi juga emang Ahsan itu emang sudah hafal ya? Sudah hafalannya kuat gitu ya? Itu sebelum ikut kompetisi itu emang menghafalnya di mana? Menghafalnya di rumah saja. Hah? Di rumah. Yakin? Kok saya ngafalin nggak hafal di rumah ya? Iya. Ya, jadi berdasarkan sebelah ternyata menghafal Quran juga bisa di rumah gitu ya. Iya. Nggak harus ada ininya ya, tapi memang harus mendukung ya situasi di rumahnya. Memang kalau situasi di rumah waktu itu supaya bisa menghafal sampai 30 juz itu gimana? Ya sebenarnya dulu pada waktu itu orang tua mencoba metode Sima'i namanya. Sima'i. Iya, atau namanya pendengaran. Mendengar. Ya. Dan pada waktu itu sih mulainya setelah subuh. Setelah subuh menghafal,
Nah, itu diperdengarkan murotal yang ingin dihafal. Bisa pada waktu itu kan mulainya dari juz 29. Surah Al-Qalam Al-Mulk gitu. Nah, itu juga gak hanya mendengarkan. Itu sambil melihat mushaf pada waktu itu. Dan itu ketika sang qari membacakan pada ayat pertama, itu saya menirukannya dengan menuju pada ayat yang dibaca oleh qari tersebut. Sambil lihat Qur'annya, sambil lihat, kemudian ditunjuk, kemudian diikuti gitu. Dalam hati apa langsung diucapkan? Biasanya dalam hati. Dalam hati dulu. Dalam hati. Dan itu biasanya diulang 3 kali dalam sekali duduk. Nah, itu waktunya hanya setelah subuh saja. Walaupun nanti ketika siang, sore, malam itu nggak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Main aja ya. Main aja pada waktu. Jadi main juga. Jadi nggak tiap hari 24 jam tuh menghafal. Ini apa? Harus digarisbawahi. Ternyata penghafal Quran juga bukan 24 jam menghafal ya. Jadi bersifatnya santai aja gitu. Santai aja ya. Gitu. Namun pada waktu itu tidak hanya sampai di situ saja. Berlanjut pada esok harinya. Mulai dari kan sebelumnya hari Senin kan. Iya. Kemudian Selasa sama seperti yang dilakukan sebelumnya, setelah subuh, terus sampai hari Jumat itu. Jadi Senin sampai Jumat sama jadwalnya gitu sama ya. Jadwalnya. Pada subuh, mendengarkan, kemudian mengulangi, kemudian sambil ditunjuk sama mushafnya gitu. Nah itu kemudian pesetorannya itu biasanya Jumat siang atau Jumat sore. Gitu. Setorannya itu siapa? Itu saya setorkan ke orang tua. Jadi ini ternyata memang menghafal Quran itu bukan kerja keras sendiri teman-teman. Jadi menghafal Quran itu adalah kerja keras bareng-bareng ya, bareng-bareng dengan orang tua ya. Gitu. Jadi harus kerjasama dengan orang tua. Kemudian kalau memang orang tuanya jauh, bisa dengan pasangan halal ya. Iya. Belum ya Sani ya. Kalau saya sudah ada pasangan, jadi saya bisa pasangan ya nanti insya Allah ya. Mau kapan menikah? Jauh sih. Masih jauh ya. Oke, ini lanjut nih ya Sani. Cerita pengalamannya keren juga ini. Jadi mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat teman-teman. Nah, nih untuk Ahsani, kalau sekarang itu kegiatannya apa nih Ahsani? Untuk kegiatan sekarang di Pondok Abdullah Mas'ud sedang proses mengambil sanad ke Syekh Ibrahim. Maksudnya mengambil sanad itu seperti apa sih? Kan banyak nih brother and sister yang lagi nonton Toxic ini nggak ngerti. Pasti ngambil sanad deh gitu. Iya. Jadi maksud dari mengambil sanad itu adalah menyetorkan bacaan, di mana bacaan itu bersambung sampai Rasulullah SAW. Jadi bacaannya menyambung sampai ke Rasulullah SAW gitu. Oh begitu teman-teman. Jadi bersanad itu ternyata harus berurutan dan saling menyambung katanya. Gurunya, syekhnya ya gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga kalau kita ngapalin setoran misalnya ke guru ngaji kita di kampung misalnya. Jadi nggak disebut bersanad berarti ya? Yang nggak disebut bersanad berarti ya? Cuman hafal aja. Cuman hafal saja. Oke, jadi paham nih. Kemudian kalau kegiatan di sekolah yang sekarang, di Mahada yang sekarang itu sama juga, menghafal juga. Menghafal. Dengar-dengar katanya sekarang sudah hafal hadis juga. Iya, hadis. Hadis Bukhari Muslim. Sudah hafal berapa banyak? Kurang lebih 2000 hadis. Masya Allah. 2000 hadis teman-teman. Ini lihat, hafal 30 juz ditambah hafal 2000 hadis. Coba kita apa ini? Kita ini sudah berumur kita tapi hafal juga enggak. Itu saya merasa malu tapi merasa bersemangat juga. Ini ada salah satu adik kita di sini Ahsani yang memang ternyata bisa dan mampu gitu menghafal Quran 30 juz dan juga sudah hadis hafal 2000 ya. Masya Allah. Nih Ahsani nih. Mungkin teman-teman atau brother and sister yang nonton juga ingin tahu tipsnya supaya bisa seperti Ahsani bisa hafal 30 juz itu apa sih? Jadi untuk penonton para penonton semua teman-teman semuanya, mungkin tips pertama untuk bagi saya adalah
perbaiki niat ketika kita ingin menghafal 30 juz. Karena ketika kita salah niat, misal kita ingin menghafal Al-Quran hanya untuk karena dunia saja, maka salah, maka harus diperbaiki niat tersebut agar supaya juga mudah ketika kita menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Apa maksud dari mujahadah? Itu adalah bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran itu juga harus dengan bersungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan. Karena ada suatu pepatah, la istata'an bi rahatil jism. Karena ilmu itu tidak diraih dengan berleha-leha atau bermalas-malasan. Harus sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Oke, ada lagi nggak? Nah, itu. Dua aja ya. Jadi nggak banyak ternyata tipsnya nih. Iya. Ya mungkin yang ketiga adalah ada. Ya mungkin ketiga adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah agar selalu memberikan kemudahan ketika kita menghafal Al-Quran. Karena sejatinya yang membuat kita dapat menghafal Al-Quran itu adalah bukan kita sendiri, tapi Allah. Tiga nih tipsnya ya. Tiga aja dulu ya. Kalau kesimpan nanti nggak bisa. Mungkin tiga itu yang Insya Allah tiga aja dulu ya. Tiga nih. Yang pertama niat nih. Niat kita harus bener dulu gitu ya. Jangan niatnya karena dunia gitu ya. Karena nggak akan, mungkin dapat tapi nggak akan berkah ya. Iya. Jadi kalau niatnya hanya untuk dunia jangan lagi. Terusin lagi niatnya untuk Allah gitu ya. Itu yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh ya. Jadi teman-teman tuh harus bersungguh-sungguh. Jadi jangan niat aja. Niat aja tapi nggak bersungguh-sungguh, nggak nyampe juga. Itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga apa tadi? Perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Jadi jangan merasa saya sudah mampu, saya sudah bisa, kemudian tidak berdoa. Nah, itu salah juga ya. Jadi harus berdoa. Masya Allah ini. Aduh, saya jadi malu ini. Hasan itu sekarang umur berapa? 15 tahun. 15 tahun sudah hafal 30 juz dan 2000 hadis. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan saya? Aduh, jadi malu. Itu kan secara umum ya, tipsnya ya. Kalau misalnya ada nggak motivasi lain juga buat teman-teman supaya lebih semangat lagi gitu? Karena banyak juga ya Asani yang memang dia sudah niatnya benar, sudah sungguh-sungguh juga, tapi hafal-hafal gimana tuh? Iya, jadi istilahnya teringat dengan hadis Nabi gitu, pada kalamnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi penolong ketika di hari kiamat kelak. Atau pada hadis lain dijelaskan bahwa penghafal Al-Qur'an itu akan diberikan mahkota. Mahkota, dan orang tua dari sang penghafal Quran ini akan diberikan jubah kemuliaan. Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak mau ingin mendapatkan keutamaan tersebut? Masya Allah. Jadi nanti kalau teman-teman jadi penghafal dapat mahkota, kemudian juga bisa memberikan kemuliaan kepada orang tua gitu ya. Iya. Keren kan gitu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على معلم الناس لهذا الكتاب المبين القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نتحدث اليوم عن هذا المعهد، معهد عبد الله بن مسعود في صوبان جاوة الغربية، أحد المعاهد التابعة للإدارة العامة لخدمة الكتاب والسنة في رابطة العالم الإسلامي، وهو في مؤسسة معرفة السلام. المؤسسة هذه المحلية في هذه الدائرة. هذا المعهد تأسس في عام 2015 وهو
يختص بتأهيل الحفاظ ومعلمي القرآن الكريم. والحمد لله منذ تأسيسه تخرج عدد من المجازين وعدد من المدرسين وعدد من الحفاظ. البرامج في المعهد 4 برامج. البرنامج الأول هو الأساس، وهو التأهيل وأخذ السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرنامج الثاني تأهيل المعلمين، معلمي ومعلمات القرآن الكريم، ومراجعة إعادة الحفظ واستذكاره لمن لمن حفظ ونسي أو تفلت منه. هناك برنامج مساعد لإتقان حفظ القرآن الكريم وإعادة حفظه وإعادة مراجعته وتحسين تلاوته. البرنامج الثالث برنامج التحفيظ من البداية. حرصنا أن يكون لنا جزء من برامج التحفيظ، ولكن هذا الجزء ينبغي أن يكون برنامجا نوعيا، بمعنى أن الطالب يحفظ فيه ويحافظ على ما يقدمه، يحفظ فيه بتلاوة صحيحة وبحفظ واثق وبحفظ متقن أو متقن، وحتى إذا انتهى من حفظ القرآن 30 جزءا يكون فعلا قد حفظ ويكون متقنا لهذا الحفظ، يحافظ عليه بالمراجعة دون أن يتفلت منه. كذلك برنامج الأخوات والطالبات لهم نفس البرامج تقريبا من التأهيل والتحفيظ والمراجعة وإعداد المدرسات والمعلمات. نهيب بالإخوة والأخوات الطلاب الراغبين بالتسجيل أن يسارعوا، لأن المقاعد بسبب ضيق المكان المقاعد محدودة والعدد محدود. لذلك نهيب بالإخوة الذين يريدون الالتحاق يسجلوا فورا قبل أن يغلق موعد التسجيل. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Brother dan Sifilah, di akhir-akhir ini bagaimana kalau kita sambung ayat dengan beliau? Gak apa-apa ya? Boleh, insyaallah. Siap. Boleh nih. Jangan nyontek ya. Tapi kalau saya bacanya kurang bagus, jangan dikoreksi ya. Iya, apa-apa. Sebenarnya. Boleh kan juz berapa aja ya? Oh, boleh. Bebas. Teman-teman nih kita sambung ayat ya. Sambung ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا Inni bima ta'maluna basir. Masya Allah. Itu surat apa itu? Surat Asaba ayat? Nomor ayat belum. Tapi masih hafal belajar ya. Tapi hafal ya, Masya Allah teman-teman nih. Aduh keren ini bukan nama nih. Pokoknya kalau teman-teman nanti kalau Asani main kesini lagi, pokoknya harus datang. Nanti saya kasih tahu di IG ya. Nanti kalau teman-teman mau belajar juga,
nanti kita bareng-bareng sama Hasannya di sini ya. Kita sambung ayat. Oke, lanjut ya, enggak apa-apa lanjut ya. Jelas ya. Waduh, saya jadi semangat nih. Tapi bukan ngetes ya ini mah ya. Iya. Ini cuman teman-teman bisa belajar juga ya. Ternyata dalam menghafal Quran juga jadi harus bisa sambung ayat ya. Karena memang rata-rata kalau kompetisi begitu ya. Iya, kompetisi biasanya gitu. Jadi dibacain ayatnya kemudian disambung gitu. Enggak harus semuanya gitu dibacain 30 juz ya. Ya enggak sih. Kalau kompetisi dibaca 30 juz itu habis berapa lama gitu? Sampai subuh. Oke, kita lanjut ya. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Masya Allah, aduh. Udahlah, pokoknya mah ini mah juara dunia lah. Udah ini mah juara dunia ya. Udah jangan ada yang ngebantah, ini mah juara dunia. Indonesia udah juara 1 tahun 2016 ya. Kalau ada kompetisi dunia lagi mau ikutan nggak? Insyaallah sih. Insyaallah ya. Kira-kira kapan tuh? Ada lagi nggak? Kira-kira ada nggak? Mau ada ke depan kompetisi yang akan diikuti gitu? Ya, kalau sekarang sih belum ada. Belum ada ya. Tapi kalau ada nanti mau ikutan? Iya, insyaallah. Insyaallah. Oke, doakan ya teman-teman. Kita juga doakan teman-teman kalau memang ada niatan untuk menghafal diberikan kemudahan juga ya. Kemudian luruskan niat yang tadi disampaikan sama Ahsani, kemudian bersungguh-sungguh dan apa tadi yang kita berdoa. Berdoa ya, berdoa. Oke. Brother dan Sifillah apa? Kayaknya memang sebenarnya sih waktu yang di sini itu kurang gitu kalau mau ngebahas tentang Ahsani ini ya. Mudah-mudahan nanti kita ada part-part berikutnya ya. Enggak apa-apa ya. Kita undang lagi di sini ya. Kita main lagi di sini ya ke studio ya. Siap. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton Toxic kita kali ini gitu ya, hari ini dengan Ahsani juara Hafiz Cilik Indonesia tahun 2016 ya. Insyaallah. Jadi jangan lupa teman-teman juga di-like videonya, di-share dan juga di-subscribe channelnya di Pondok Musafir. Ya, Pondok Musafir bareng dengan kita kerjasama dengan sekolahnya Ahsani yang sekarang ini di sekolah Abdullah bin Mas'ud ya. Oke. Kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.